Malam Pak Kosna dan teman-teman. Saya James Hotmail Janan dengan NIM 23311500007 dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Analisis Keputusan Investasi Saham dengan model CAPM pada saham-saham syariah Jakarta Islamic Index nomor 3 tahun 2022. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dari pembukaan hingga pertengahan, karena di pertengahan hingga penutup akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada background atau latar belakang. Penelitian ini bertujuan menganalisa tingkat pengembalian saham individu, tingkat risiko sistematis, tingkat pengembalian yang diharapkan, dan perbandingan hasil tingkat pengembalian saham individu dengan tingkat pengembalian yang diharapkan dengan menggunakan metode capital assets pricing model pada saham-saham yang termasuk kelompok Jakarta Islamic Index periode 2020 sampai 2022. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus case study, yakni pada saham-saham yang termasuk kelompok Jakarta Islamic Index pada periode 2020 hingga 2022 melalui analisis metode capital assets pricing model sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data panel atau time series selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan karakteristik permasalahan yang mempelajari terkait metode CAPM sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi pada saham-saham yang merupakan kelompok dari indeks J2, di mana jenis-jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atau kualitatif deskriptif research dengan pendekatan studi kasus, yaitu pada saham-saham yang merupakan kelompok indeks J2 periode 2020 sampai 2022 melalui analisis metode CAPM sebagai dasar untuk pengembalian keputusan berinvestasi dan pembentukan portofolio. Selanjutnya kita akan membahas. Menurut Bursa Efek Indonesia, surat berharga atau saham merupakan instrumen investasi yang liquid karena dapat diperdagangkan selama jam bursa. Alternatif investasi saham ini karena dipengaruhi oleh tingkat return, capital gain, serta dividen yang tingkat dibanding pada instrumen keuangan lainnya. Saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilihan seorang atau badan dalam suatu perusahaan. Arti lain dari saham adalah bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan. Meskipun saham menjanjikan keuntungan yang cukup tinggi, terlebih adanya pengembalian dividen, hal yang penting bagi seorang investor muslim adalah terlepas dari transaksi riba. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik permasalahan yang mempelajari terkait metode CPAM sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi pada saham-saham yang merupakan kelompok indeks J2 periode 2020 hingga 2022 melalui analisis metode CAPM sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berinvestasi dan pembentukan portofolio. Nah, selanjutnya di sini hasil analisis tingkat pengembalian saham individu. Di sini kita bisa lihat di sini ada data dari return saham individu indeks Januari 2020 sampai Desember 2022. Dari 16 perusahaan terdapat 5 saham dengan tingkat pengembalian tertinggi, diantaranya ANTM yaitu 0,1844, lalu ada ADRO yaitu 0,172,157%, lalu ada INCO 0,1438, lalu ada PTBA 0,0849, dan UNTR 0,06223%. Sedangkan 5 saham dengan tingkat pengembalian terendah diantaranya ada UNVR yaitu min 0,055767%, ada BRPT dengan min 0,02558%, lalu ada EXCL yaitu min 0,013250%, dan INDF adalah min 0,003694%. Lalu di sini ada lagi hasil analisis tingkat pengembalian saham selanjutnya. Di sini pada tabel di samping ini menunjukkan rata-rata beta saham 1,22 yang menandakan bahwa pergerakan saham-saham J11 yaitu J2 bergerak aktif dalam merespon perubahan harga pasar. Saham ANTM atau Aneka Tambang Tbk memiliki BI tertinggi sebesar 1,71 yang artinya saham ini memiliki resiko yang tinggi karena BI lebih besar dari 1, dan BI terendah dimiliki saham TPIA yaitu Chandra Asri Petrochemical Tbk yaitu sebesar 0,67 yang artinya apabila suatu pasar mengalami perubahan kenaikan sebesar 10%, maka saham TPIA akan naik sebesar 6,68%. Begitu juga ketika pasar mengalami penurunan sehingga TPIA ini memiliki resiko yang rendah.
Baik, selanjutnya teman saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi kami, yaitu hasil analisis tingkat pengembalian yang diharapkan, atau yang biasa disebut expert return, dengan metode CPAM. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa sebuah saham memiliki tingkat pengembalian yang diharapkan bernilai positif. Saham dari aneka tambang atau Antam memiliki tingkat pengembalian yang diharapkan terbesar, yaitu sebesar 0,000239 atau 0,024%. Saham dengan tingkat pengembalian yang terkecil adalah saham dari Chandra Asih Petrochemical Tbk, yaitu sebesar 0,000159 atau 0,0116%. Kemudian yaitu hasil perbandingan tingkat pengembalian saham individu RI dengan tingkat pengembalian yang diharapkan dengan menggunakan metode CAPM. Under value adalah suatu kondisi di mana harga sekuritas tersebut lebih rendah. Harga sekuritas tersebut lebih rendah daripada sekuritas tersebut lebih rendah daripada harga sekuritas pasar atau harga wajarnya. Kondisi saham under value akan berpeluang turun, maka pada saat harga saham tersebut turun, investor akan membeli dan menahannya untuk kemudian pada saat naik, ia akan menjual kembali. Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian individu RI lebih besar daripada tingkat pengembalian yang diharapkan, adalah lebih rendah dari return yang diinginkan oleh investor, atau menggambarkan suatu sekuritas yang diharapkan pasarannya terlalu tinggi dibanding dengan harga wajarnya. Kondisi saham under value sangat berpeluang untuk return. Kemudian keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian individu RI lebih kecil daripada tingkat pengembalian yang diharapkan. Untuk saham-saham yang termaksud ke dalam saham under value, keputusan investasi yang diambil adalah membeli saham tersebut. Untuk saham-saham yang termaksud ke dalam saham under value, keputusan yang diambil adalah menjual saham tersebut. Kemudian kesimpulannya, hasil penelitian ini mengidentifikasikan bahwa selama 2020 sampai dengan 2022, 16 perusahaan yang konsisten masuk ke indeks G, G, JII yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini adalah memperhatikan bahwa 5 saham dengan tingkat pengembalian individu tertinggi di antara Antam atau aneka tambang, yaitu sebesar 0,18465%. Ador Energi Tbk sebesar 0,172157%. Dan kemudian Inco Valencia sebesar 0,143820%. Kemudian PTBA Bukit Asam sebesar 0,084944%. Dan kemudian UNTR atau United Transcorp Tbk sebesar 0,06223%. Tingkat pengembalian saham individu tertinggi didominasi oleh saham-saham atau perusahaan yang bergerak di bidang industri sektor pertambangan. Kemudian hasil penelitian ini juga dapat diperhatikan 5 saham dengan tingkat pengembalian individu terendah. Di antaranya adalah Unilever Indonesia, yaitu sebesar minus 0,055767%. Dan kemudian ada
Prakasa TBK sebesar minus 0,04669494%. Dan kemudian Indofood Sukses Makmur TBK sebesar minus 0,003694%. Kelima saham perusahaan tersebut memiliki tingkat pengembalian individu yang negatif. Hal ini mengidentifikasikan saham-saham tersebut selama periode 2020 sampai dengan 2022, pergerakan sahamnya itu sedang mengalami penurunan. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 16 saham yang konsisten masuk ke indeks GJII periode 2020 sampai 2022 memiliki tingkat pengembalian individu yang variatif dengan terdapat beberapa saham yang dimiliki tingkat individu negatif. Kemudian ini adalah referensi yang kita ambil. Oh, bukan. Maksud saya, kemudian ini adalah referensi yang ada di penelitian tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.